Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari nyatakan syukur dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau menuntun, menyertai perjalanan hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru ini. Bapa, sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas, tugas kerja, pelayanan dan pengabdian kami rindu untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan, berdoa dan mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan diperdengarkan akan semakin meneguhkan iman kami untuk tetap hidup melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Injil Markus pasal 16 ayat 6. Bacaan hari ini Markus 16 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, makna kubur kosong. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika dilihat sekilas pandang saja, kubur kosong tidak serta-merta membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Kita tahu tujuan para perempuan ketika mengunjungi kubur Yesus semata-mata hanya untuk meminyaki dan merempahi mayat Yesus. Jadi betapa terkejutnya mereka ketika melihat kubur telah terbuka dan ada orang lain di dalamnya. Bisa saja para perempuan yang pada waktu itu sedang kebingungan bahkan ketakutan akan berpikir bahwa mayat Yesus telah diambil atau dicuri orang. Karena itu saudaraku, kita lihat di sini kehadiran utusan Tuhan dalam rupa seorang muda sangatlah penting dalam cerita ini. Karena dialah yang menegaskan bahwa benar ini adalah kubur Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Utusan Tuhan inilah yang memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak lagi berada di dalam kubur. Yesus telah hidup dan meninggalkan tempat orang mati. Buktinya, tempat di mana dia dibaringkan sudah kosong. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan adanya berita yang disampaikan oleh utusan Tuhan ini membuktikan bahwa kubur kosong adalah pekerjaan ilahi. Oleh sebab itu, memiliki makna yang sangat dalam. Kubur kosong adalah bukti bahwa Yesus hidup. Kubur kosong adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Kubur kosong adalah tanda kemenangan dan kemerdekaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang beruntung dan harus selalu bersyukur. Karena kita tidak menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas kematian. Karena itu, sebagaimana kata utusan Tuhan, jangan takut, maka kita tidak perlu takut akan hari esok. Kalaupun saat ini, saudara sedang berada dalam ketakutan menjalani hidup, atau merasa khawatir dan bimbang akan hari esok, atau pesimis dengan masa depan saudara, pandanglah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Karena kebangkitannya memberi kita kepastian akan masa depan yang penuh harapan. Karena itu saudaraku, tetaplah tinggal di dalam Yesus.
Hargailah karya selamat yang sudah dikerjakannya, dan jalanilah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak-Nya, dan jadilah saksi Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa Kristus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan karena itu kami memperoleh jaminan akan masa depan yang penuh harapan. Biarlah kami tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir akan hari esok, kami tidak akan pernah takut menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, karena kami tahu kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kami akan memiliki hidup dan masa depan yang gemilang. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap hidup dalam karya selamat yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Tolonglah kami supaya dapat mengisi hari-hari hidup ini dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kami supaya sungguh-sungguh akan menjaga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Diberkati semua yang telah mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Ketika Tuhan dapati ada yang mengalami berbagai tantangan pergumulan, dihantui kecemasan, ketakutan, kiranya Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau Tuhan memberi jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan mengganti duka cita dengan sukacita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Setiap orang yang menikmati berbagai limpahan berkat Tuhan lengkapi ucapan syukur mereka. Bapa kami berdoa, kiranya pelayanan yang dilakukan melalui multimedia Gemim Bukit Moria Rike biarlah tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas dan tetaplah semangat karena kebangkitan Yesus memberi kita masa depan yang gemilang. Dan jangan lupa untuk tetap rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.